Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 atas nama Matori Nurifai dengan nomor induk mahasiswa 2004 dan Lintang Prameswari dengan nomor induk mahasiswa 2004 akan mempresentasikan tentang pengertian dan ruang lingkup akhlak dalam Islam. Sebelum memasuki penjelasan tentang pengertian dan ruang lingkup akhlak dalam Islam, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Pengertian akhlak. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yang berbentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Berakar dari kata kholaqo yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata kholik, mencipta, makhluk yang diciptakan, dan kholq penciptaan. Akhlak adalah kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang menyatu membentuk suatu kesatuan tindak lanjut yang dihayati dalam kenyataan hidup sehari-hari. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah perbuatan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, dan bawaan yang menyatu dan terjadi secara spontan tanpa pemikiran yang lama. Selanjutnya, pembagian akhlak. Pembagian akhlak ada dua, yakni akhlak yang baik atau akhlak mahmudah dan akhlak yang buruk atau akhlak madmumah. Akhlak yang baik atau akhlak mahmudah yaitu perilaku yang baik di mana akal, pikiran, atau rasio maupun syariat agama Islam tidak menolak. Artinya bahwa perilaku-perilaku tersebut sesuai dengan ajaran norma dan ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedua, akhlak yang buruk atau akhlak madmumah adalah perilaku atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan akal, pikiran, dan syariat agama Islam. Selanjutnya, ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, yaitu pola hubungan manusia dengan Allah dan pola hubungan manusia kepada sesama makhluk. Pertama, akhlak terhadap Allah adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Selanjutnya, akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk di sini dibagi menjadi dua, yakni akhlak terhadap sesama manusia dan akhlak terhadap bukan manusia. Akhlak kepada sesama manusia yaitu dengan bersikap sopan santun, saling menghormati dan memuliakan, bersikap baik dalam pergaulan. Akhlak terhadap bukan manusia yaitu akhlak kepada binatang, tumbuhan, dan benda mati. Dalam hal ini, akhlak yang dikembangkan adalah dengan menjaga agar setiap proses pertumbuhan terus berjalan sesuai dengan fungsi ciptaannya. Selanjutnya yaitu akhlak terhadap Allah.
Yang dimaksud dengan akhlak terhadap Allah atau pola hubungan manusia dengan Allah adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Ada 4 sebab mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Yang pertama, karena Allah yang telah menciptakan manusia dan menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari antara tulang punggung dan tulang rusuk. Quran Surah At-Tariq ayat 5-7. Yang kedua, karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati sanubari di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna pada manusia. Yang ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, dan ternak dan lain sebagainya. Quran Surah Ad-Jasiyah ayat 12-13. Dan yang keempat adalah Allah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan untuk menguasai daratan dan lautan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Poin yang terakhir yaitu implementasi akhlak dalam kehidupan. Berikut ini adalah akhlak-akhlak terhadap Allah. Yang pertama, al-hub, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga dengan mempergunakan firman-Nya dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu ar-roja, yaitu mengharapkan karunia dan berusaha memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah asyukur, yaitu mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah qanaah, yaitu menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar dengan maksimal sebanyak-banyaknya hingga batas tertinggi. Yang kelima, memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, at-taubat, yaitu bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang paling tinggi adalah taubat nasuha, yaitu taubat benar-benar taubat, tidak lagi melakukan perbuatan yang sama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tertib melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.